Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pepi Diana Putri dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjadi seorang pemimpin dari suatu perusahaan di masa pandemi yang kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Sedangkan produktivitas dan omset dari perusahaan menurun secara drastis. Kebijakan apa yang bisa diterapkan atau bisa diaplikasikan oleh perusahaan sehingga tidak membuat karyawan itu dirugikan? Jadi munculnya pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat menjalankan gaya hidup baru di rumah saja atau stay at home lifestyle dalam menjalankan berbagai aktivitas sosial, tak terkecuali mereka para karyawan perusahaan. Untuk mengantisipasi terjadinya penurunan omset yang drastis, maka sebagai pemimpin perusahaan perlu membuat kebijakan baru untuk menyesuaikan dengan keadaan saat pandemi seperti saat ini. Adapun kebijakannya yang pertama, perusahaan wajib membentuk tim Satgas COVID-19 untuk mencegah penularan virus di tempat kerja. Yang kedua, perusahaan menyediakan APD bagi para karyawan yang harus bekerja di kantor. Yang ketiga, memberikan kebijakan dan prosedur bagi pekerja untuk melaporkan setiap ada kasus yang dicurigai sebagai gejala COVID-19, seperti sesak nafas, demam tinggi, dan sebagainya. Kebijakan yang keempat adalah melakukan pengaturan work from home atau bekerja dari rumah dan work from office atau bekerja di kantor. Bagi pekerja yang harus datang ke kantor diwajibkan mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak saat bekerja. Yang kelima, perusahaan menyediakan protokol kesehatan di tempat kerja untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Misalnya menyediakan tempat cuci tangan, scan suhu tubuh sebelum memasuki area kantor, kemudian memakai masker, dan sebagainya. Yang keenam, mengurangi shift sesuai penerapan social distancing dan meniadakan lembur selama pandemi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat penularan virus. Kebijakan yang ketujuh, bagi karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dengan kebijakan yang baru ini, maka perusahaan akan memastikan karyawan tetap menerima kompensasi seperti biasanya, meskipun pekerjaannya tidak dapat dilakukan secara maksimal seperti pada saat situasi normal. Kebijakan ini ditempuh guna menjaga stabilitas ekonomi karyawan sehingga kebutuhan mereka tetap terpenuhi selama masa pandemi, dan seluruh operasional perusahaan pun juga dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga perusahaan tidak akan mengalami kerugian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.